Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima kemenangan dari-Mu, Tuhan. Haleluya. Kau yang genapi semua janji-Mu, semua firman-Mu Kami dalam bersyukur, hidup kami. kami percaya, kami Haleluya. berharap hanya pada-Mu, Tuhan. Aku percaya selalu punya Allah yang besar, punya Allah yang baik, seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau nyatakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat
percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan. God of Wonders, yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang berkuasa dan dia adalah Allah yang ajaib. Dia menyatakan perbuatan-perbuatan yang ajaib, baik di masa lampau, hari ini, dan di masa yang akan datang. Karena dia Allah yang kekal sampai kekal. Dia Alfa dan Omega. Puji nama Tuhan, saudara sekalian, mari pagi hari ini kita akan lihat bersama-sama dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-17. Kita akan baca mulai ayat yang ke-22. Di sini kita melihat sebuah kisah mengenai Paulus yang berada di Athena. Kalau kita lihat perikop dari pasal ini, ya, itu menceritakan bagaimana Paulus ada di Athena. Dan kalau kita baca mulai ayat yang ke-16, ya, diceritakan di sana bagaimana Paulus itu ya sightseeing, berkeliling-keliling. Nah, mungkin saya tunjukkan ayat 16 dulu sebelum nanti kita baca ayat yang ke-22, ya. Dikatakan sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Nah, jadi kota Athena itu seperti apa yang diamati oleh Paulus, itu dipenuhi dengan patung-patung berhala. Nah, kemudian bukan cuma sampai di situ saja, ternyata Paulus juga dalam ayat selanjutnya dikatakan berdiskusi dengan orang-orang tersebut. Dalam ayat 18 dikatakan bahwa mereka ada golongan-golongan filsafat, yaitu Epikuros dan Stoa, itu mazhab filsafat. Dan mereka adalah orang yang suka bertukar jawab, ya, berdiskusi dan sebagainya. Nah, di dalam ayat 19 diceritakan bagaimana Paulus akhirnya diajak untuk ke suatu tempat yang disebut sebagai Areopagus. Nah, Areopagus ini memang semacam suatu tempat atau arena untuk bersoal jawab, ya, berdiskusi
Nah, kita tahu bahwa filsafat itu cukup berkembang secara istimewa di Yunani. Dan banyak tokoh-tokoh yang berasal dari tokoh-tokoh filsafat, maksudnya yang berasal dari sana. Ada Plato, Aristoteles, dan yang lain-lain. Nah, jadi di Athena ini, di Areopagus ini, Paulus bersoal jawab dengan mereka. Nah, barulah kemudian, mari sekarang kita baca ayat yang ke-22. Demikian bunyinya. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hei orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu." Nah, sampai sini dulu ya, nanti kita lanjutkan ayat yang ke-24. Jadi, Paulus membuka pembicaraan itu dengan mengatakan bahwa orang-orang Athena, menurut pengamatan Paulus, itu ternyata cukup religius dalam hal itu. Ya, dikatakan, "Aku lihat bahwa kamu sangat beribadah, tapi kepada dewa-dewa." Banyak sekali. Jadi karena Paulus tadi melihat ada banyak patung-patung berhala, itu yang didewakan oleh mereka, disembah, dipuja, dan sebagainya. Nah, Paulus tidak merendahkan mereka lebih dulu, tapi Paulus mengungkapkan bahwa ini adalah suatu bentuk orang yang cukup religius, suka ibadah. Hanya sayangnya itu salah jalan. Nah, inilah yang akan nanti diluruskan oleh Paulus. Kemudian Paulus secara spesifik menunjukkan bahwa di antara mezbah-mezbah itu, berhala-berhala tersebut, ada suatu mezbah yang dia jumpai dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Agnosto Theo di dalam bahasa Yunaninya. Kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, ini unik. Jadi, mereka ini orang yang beribadah. Dan banyak yang disembah, dipuja oleh mereka. Patung-patung, dewa-dewa, dan sebagainya. Nah, lazimnya pada umumnya, masing-masing pasti akan ada namanya. Entah dewa ini, dewi itu, dan sebagainya. Nanti ada yang untuk kesuburan, untuk kesehatan, untuk kelimpahan, dan sebagainya. Ya. Tapi di antaranya itu, yang lucu adalah ada satu yang diberi nama Agnostotheo, Allah yang tidak dikenal. Nah, ini cukup bagi kita menggelikan, juga membingungkan dan sebagainya. Kok ada menyembah Allah yang tidak dikenal? Sebetulnya ini ada kisahnya. Mungkin nanti lain saat saya akan ceritakan karena ini kisahnya cukup panjang. Jadi intinya, singkatnya adalah terjadi suatu wabah dan sudah dicoba begini begitu dengan dewa ini, tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak ada pengaruhnya. Tapi akhirnya wabah ini berhenti karena mereka meminta pertolongan pada satu Allah yang tidak mereka kenal. Nah, itulah sebabnya kemudian sebagai tanda ucapan syukur mereka mendirikan mezbah ini, tapi tidak tahu kepada siapa. Tulisannya adalah Agnostotheo.
kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, rupanya Paulus, ya tentunya Paulus juga seorang yang cukup ahli dalam filsafat juga, ya, dia seorang yang ahli filsafat. Dia mengetahui latar belakang semuanya ini. Itulah sebabnya Paulus kemudian mengatakan, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Nah, nampaknya kemudian Paulus mulai mencoba untuk membuka pemikiran orang-orang Yunani, orang-orang Athena itu, supaya mereka mengenal betul bahwa ada satu Allah yang ajaib, God of Wonders, Allah yang berkuasa, yang dikenal dalam nama Yesus Kristus. Nah, coba kita lihat lanjutnya, ayat 24. Paulus mengatakan demikian, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Nah, sampai sini dulu pembacaan kita. Nah, barulah kemudian Paulus berkhotbah mengenai God of Wonders ini. Dia buka dengan mengatakan bahwa Allah inilah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi bumi dan segala isinya bukan terjadi karena ya di dalam berbagai faham filsafat ada macam-macam teori filsafat yang mengatakan bumi ini, dari itu, begini, begitu, dan sebagainya. Paulus mengatakan ini terjadi karena ada Allah yang menciptakan. Dia itu Allah yang berkuasa. Itu sebabnya Dia adalah, dikatakan selanjutnya, Tuhan atas langit bumi, penguasa di atas segala-galanya. Inilah God of Wonders, Allah yang ajaib itu. Dan dikatakan Dia tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Itu dilanjutkan dengan ayat 25 yang menggambarkan bagaimana dewa-dewa yang lain itu perlu dibuatkan tempat. Kemudian perlu juga dilayani oleh manusia. Seolah-olah kekurangan sesuatu, butuh dilayani. Nah, kita tahu bagaimana perlakuan manusia terhadap apa yang disembah oleh mereka. Mereka memberikan sesajen. Kan kadang yang kita lihat adalah ya makanan dan buah dan sebagainya ya dipersembahkan. Padahal ya secara logika kita juga nggak tahu apakah dia suka jeruk atau apel atau ya makanan yang lain, ya kue-kue dan sebagainya. Itu satu hal. Hal yang lain adalah, dan apakah bisa makannya? Karena kayaknya sampai hari ini belum pernah ada itu
Apa yang dipersembahkan seperti itu, baik dari zaman dahulu yang dicatat di dalam Alkitab, manusia memberikan sajian kepada dewanya, tiba-tiba habis. Oh, enggak ada itu. Ya. Jadi itu hanya ada dalam benak manusia saja. Bahwa apa yang disembahnya itu perlu dilayani, perlu dibuatkan tempat khusus. Kalau perlu dihiasi dengan berbagai macam hal yang indah dan sebagainya. Nah, Paulus mengatakan dia itu God of wonders. Dia itu pencipta langit dan bumi, penguasa segalanya. Enggak perlu dilayani manusia. Enggak perlu diberi makanan manusia. Enggak perlu hal-hal yang dibuat tangan manusia. Justru dialah yang menciptakan manusia. Yang memberi kehidupan, dikatakan. Karena dialah yang memberi hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Justru dia yang memberikan makanan supaya manusia bisa hidup, bisa makan. Memberikan nafas supaya manusia bisa hidup, bisa bernafas. Bukan manusia yang memberikan sajian makanan kepada Allah ini. Nah, saudara sekalian, kita bersyukur bahwa God of Wonders yang kita kenal dalam nama Yesus, dia betul-betul adalah Allah yang ajaib, yang menciptakan semuanya. Dia berkuasa di atas segala sesuatu. Dan dia yang justru menyuplai kehidupan kita. Bukan sebaliknya kita yang menyuplai, dia beri makanan dan seterusnya. Ya. Ini yang diungkapkan oleh Paulus. Nah, juga dikatakan kekuasaannya itu membuat bagaimana? Dalam ayat 26 ini, dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dia juga yang menetapkan musim-musim dan sebagainya. Karena dia adalah God of Wonders, Allah yang berkuasa. Puji nama Tuhan. Manusia ada karena Allah yang hidup. Allah yang bertindak, Allah yang berkarya. Bukan Allah yang merupakan buatan tangan manusia. Yang dibentuk oleh manusia. Dan kita lihat bahwa ternyata figur-figur yang ada itu macam-macam. Ada yang kepalanya besar, ada yang badannya lebih besar dari kepalanya, ada yang matanya besar, kepalanya kecil, dan macam-macam. Ada yang menggelikan, lucu, ada yang mengerikan, menyeramkan, dan segala macam. Itu imajinasi manusia yang kemudian dituangkan di dalam bentuk-bentuk baik patung, berhala, dan sebagainya. Padahal Allah yang kita kenal dalam nama Yesus sebagai God of Wonders itu bukan demikian. Dia Allah yang baik. Dia bukan Allah yang matanya melotot. Dia bukan Allah yang lidahnya terjulur dan sebagainya. Tapi dia Allah yang baik. Mungkin saudara akan tanya, lah kira-kira gimana rupa Allah yang baik itu? Cakep atau enggak kira-kira? Ya, kalau saudara kembali lihat kisah penciptaan manusia itu merupakan citra Allah sendiri. Segambar, diciptakan segambar serupa dengan Allah. Dan sebetulnya seharusnya ketika orang melihat manusia, maka mereka akan bisa melihat, oh ini Allahnya yang baik. Tapi sayang sekali, manusia sudah tidak bisa menampilkan citra Allah karena dosa.
Ketika melihat seorang yang garang, ganas, seorang yang menyeramkan. Nah, apakah Allahnya model seperti ini? Bukan, karena dosa sudah menguasai dunia ini, sehingga gambar dan rupa Allah itu, citra diri itu, image of God itu rusak akhirnya. Manusia tidak bisa lagi merefleksikan bagaimana God of Wonders itu. Tapi puji nama Tuhan, melalui Yesus Kristus, Dia berkenan memulihkan semuanya. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki supaya kita bisa merefleksikan Yesus melalui kehidupan kita. Ya. Dan kemudian Paulus menggambarkan berikutnya, di dalam Dia kita ini hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang juga diungkapkan oleh filsuf-filsuf kamu itu, ya, bahwa kita ini juga keturunan Allah. Nah, inilah. Jadi seharusnya kita ini yang merefleksikan Allah tersebut, tapi karena dosa kita sudah kehilangan citra diri Allah yang sebenarnya. Nah, pagi hari ini saudara sekalian, kita merenungkan bagaimana God of Wonders itu. Allah yang ajaib dalam nama Yesus. Dia bukan Allah yang mati, Dia bukan Allah yang dibuat manusia, dan Dia bukan Allah yang tergantung pada manusia, diberi makanan dan sebagainya. Sama sekali tidak. Dia Allah yang hidup, yang memberi kehidupan kepada kita semuanya. Dia layak dipuja, Dia layak disembah, dan Dia layak untuk menerima segala pujian, hormat dari kita semuanya. Oleh karena itu mari saat ini kita tidak perlu bingung khawatir akan segala sesuatu. Mari kita hanya memandang Yesus, God of Wonders itu. Dan kita selalu mengabdi kepada Dia, beribadah sungguh-sungguh kepada Dia. Dan kita tidak perlu takut, karena Dia justru yang menyuplai kehidupan kita. Dialah God of Providence, Allah yang mencukupi semuanya. Sepanjang hari ini dan hari-hari yang mendatang, Tuhanlah yang akan menyertai, menyuplai kehidupan kita. Tidak akan ada kekurangan, tidak akan ada kesulitan, karena Dia menyertai kita. Bahkan Dia Allah yang menyembuhkan, Allah yang menolong. Puji nama Tuhan. Sakit penyakit kita sudah ditanggung oleh Yesus, supaya kita disembuhkan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau, God of Wonders. Pagi hari ini Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau. Kami memuliakan Engkau, memuja, menyembah Engkau Yesus. Satu-satunya God of Wonders, pencipta langit dan bumi. Dan kami tahu Engkau Allah yang hidup, yang berkarya dalam hidup kami. Engkau melihat keadaan kami, dan sepanjang hari ini Tuhan, kami semuanya sehat. Dan berkat kelimpahan, keberhasilan Engkau limpahkan dalam hidup kami. Dan kuasa dari Yesus melindungi kami semuanya. Kami tidak akan bisa disentuh baik virus corona atau apapun Tuhan. Kesembuhan terjadi, mujizat-Mu dinyatakan Tuhan. Dan kuasa iblis dikalahkan. Wabah pandemi ini berhenti dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menciptakan baik organ tubuh baru dalam tubuh kami. Terima kasih, kami percaya dan kami bersyukur kepadamu dan memuliakan nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.